Pernah dengar kata bidat? Saya yakin kamu pernah. Kata ini sering dipakai untuk menyerang orang Protestan. Mau tahu kenapa? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa arti kata bidat. Bidat berasal dari kata Arab bid'ah yang berarti ajaran baru atau penyimpangan dari kebenaran dalam sejarah gereja. Kata bidat dipakai untuk menyebut kelompok yang dianggap sesat dari ajaran utama. Dan orang Protestan disebut bidat karena sudah menyimpang dari ajaran utama. Apakah orang Protestan menyimpang? Tunggu dulu. Jangan cepat-cepat nuduh kawan. Kita perlu cek and recheck kembali ke abad ke-16. Pada abad ke-16, Martin Luther tidak berniat mendirikan ajaran atau gereja baru. Ia hanya ingin mereformasi gereja karena melihat ada praktik yang menyimpang dari firman Tuhan, seperti penjualan surat indulgensia, otoritas berlebihan tradisi, dan keharusan tunduk pada paus di Roma. Karena penolakannya inilah, Luther akhirnya disebut bidat. Karena Luther disebut bidat, maka orang Protestan pun ikut disebut bidat. Tapi benarkah Protestan itu bidat dari sudut pandang gereja Katolik abad ke-16? Iya, tapi ingat, itu manusia yang bilang, bukan Tuhan. Sebagai Protesta, kita tidak usah terpengaruh dengan sebutan itu. Sebab dari sudut pandang Alkitab, kita tidak menyimpang. Kita tidak pernah menciptakan ajaran baru, melainkan kembali ke dasar iman sejati. Hanya Alkitab, hanya Kristus, hanya kasih karunia, hanya iman, dan hanya untuk kemuliaan Allah. Jadi, mari kita tetap berjalan di jalan yang benar. Menjaga hubungan baik dengan sesama, walau dunia menolak kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Dasar kita jelas, firman Tuhan. Galatia 1:8 berkata, sekalipun ada malaikat dari sorga memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Jadi, ukuran kebenaran bukan lembaga, bukan tradisi, tapi Injil Kristus itu sendiri. Maka kalau ada yang bilang Protestan itu bidat, saya tanya balik, bidat dari siapa? Dari manusia atau dari Injil? Jawabannya jelas, Protestan tidak menyimpang. Justru kembali kepada Injil yang murni. Setuju? Tulis di komentar dan bagikan video ini supaya makin banyak orang yang sadar akan kebenaran.